Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya sebagai moderator sekaligus materi pertama. Dan materi yang kedua yaitu Arga Galuh Pramono, yang ketiga Fatimatur Rohmah. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembelajaran PAI bagi anak difabel atau ABK tunarungu. Menurut Sewito, dalam buku Ortopedagogi Tunarungu adalah seseorang yang mengalami ketulian berat sampai total, yang tidak dapat menangkap tutur kata tanpa membaca bibir lawan bicaranya. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar, baik itu sebagai atau seluruhnya, yang diakibatkan kerusakan fungsi pendengaran, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga membawa dampak kompleks terhadap kehidupannya. Yang kedua yaitu klasifikasi tunarungu. Klasifikasi tunarungu menurut Halahan dan Kaufman, klasifikasi ketunarunguan berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran dibagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama yaitu tuli, ketulian, dan yang kedua yaitu kurang mendengarkan. Nah, di sini adapun penjelasan dari klasifikasi anak tunarungu. Yang pertama itu kehilangan kemampuan mendengar. Yang kedua, membutuhkan perhatian khusus dari sistem sekolah dan kesadaran dari pihak guru tentang kondisi anak. Dan yang ketiga, tidak memiliki kelainan bicara. Dan yang keempat, membutuhkan latihan membaca ujaran. Perlu diperhatikan mengenai pengembangan penguasaan pembendaharaan kata. Yang kelima, jika kehilangan pendengarannya melebihi 20 dan mendeketai 30 dB, perlu alat bantu mendengar. Dan untuk yang kedua akan dilanjutkan oleh Mbak Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimatur Rohmah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik tunarungu. Nah, di sini untuk karakteristik tunarungu itu tersendiri ada beberapa bagian, ya. Ciri-cirinya itu ada beberapa bagian, yaitu bisa dilihat dari segi fisik, terus dari segi bahasa, segi intelektual, dan juga segi emosional. Nah, dari segi-segi tersebut masih ada ada beberapa ciri-ciri tersendiri untuk anak tunarungu. Dari segi fisik ini, semisal contohnya ciri-cirinya yaitu cara berjalannya itu kaku, agak membungkuk, terus pernafasannya itu pendek, cara melihatnya itu agak beringas. Nah, seperti itu ciri-ciri tunarungu kalau dilihat dari segi fisiknya. Kalau dari segi bahasanya, yaitu contohnya kosakatanya itu tidak banyak, tidak memiliki kosakata yang banyak. Jadi intinya tidak banyak berbicara gitu. Sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan. Serta ini ya, contohnya tata bahasanya itu kurang teratur. Nah, itu ciri-ciri anak tunarungu dari segi bahasa, dilihat dari segi bahasa. Kalau dari segi intelektual, itu ciri-cirinya kemampuan intelektualnya itu normal, serta perkembangan akademiknya itu lambat akibat keterbatasan bahasa. Nah, itu ciri-ciri kalau dilihat dari intelektual. Serta kalau dilihat dari sosial emosional, itu ciri-cirinya sering merasa curiga dan berprasangka, serta sering bersikap agresif. Nah, itu ciri-ciri anak tunarungu kalau dilihat dari segi sosial emosional. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab anak tunarungu. Nah, di sini Sarjono mengemukakan bahwa faktor penyebab ketunarunguan itu dapat dibagi menjadi 4 hal. Jadi ada 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor-faktor sebelum anak dilahirkan.
atau prenatal, yang kedua yaitu faktor-faktor saat anak dilahirkan, dan yang keempat yaitu faktor sesudah anak dilahirkan atau postnatal. Nah, di sini Dr. Anton Subarto menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan ketulian pada anak. Yang pertama yaitu ketulian itu disebabkan karena adanya virus rubella atau campak dan lainnya. Terkadang kedua orang tuanya itu tidak menyadari selama mengandungnya itu kalau dia mempunyai penyakit tersebut, sehingga menyebabkan ketulian pada anaknya. Lah, terus yang kedua, contoh faktor-faktornya yaitu lahir secara prematur. Nah, lahir karena prematur ini juga menyebabkan ketulian pada anak. Terus selanjutnya yaitu sang ibu pada saat hamil berusaha menggugurkan janinnya yang ada di dalam kandungan. Dan selanjutnya yang keempat yaitu anak yang lahir ketika melahirkan atau anak yang sudah lahir itu kekurangan oksigen. Nah, itu juga berpengaruh pada adanya tunarungu, terdapatnya tunarungu. Selanjutnya yang keempat yaitu pada masa pertumbuhan, semisal seorang anak lahir secara normal menjelang usia 10 tahun ia mengalami sakit dan diberikan obat sehingga diberikan obat yang dosisnya itu sangat tinggi sehingga hal itu bisa menyerang fungsi pendengaran telinganya. Nah, itu faktor-faktornya. Dan untuk yang terakhir faktornya yaitu peringatan bagi para ibu-ibu hamil. Ini peringatan bagi para ibu-ibu hamil kalau sedang mengandung itu sebisa mungkin jangan sakit, karena suatu penyakit yang diderita saat ibu hamil itu sangat beresiko untuk kandungannya, terlebih seperti campak atau tipes. Nah, semua penyakit dengan panas tinggi akan sangat beresiko untuk kandungan. Faktor-faktornya juga yaitu faktor genetik juga bisa mempengaruhi ya. Dan yang terakhir faktornya yaitu anak terlahir dengan disedot vakum atau sesar. Nah, ini juga bisa merusak saraf pendengaran. Jika anak mengalami tuli atau saraf tertentu tidak bisa disembuhkan, hanya dibantu dengan alat bantu pendengaran semata itu. Nah, jadi itulah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya tunarungu tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan diteruskan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas poin kelima, yakni sistem pembelajaran PAI bagi anak tunarungu. Pelaksanaan strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata, dengan menunjukkan hal-hal yang langsung bisa dilihat sesuai dengan materi yang diajarkan. Karena siswa berkebutuhan khusus sangat sulit untuk memahami hal-hal yang bersifat teoritis. Yakni yang pertama, metode pembelajaran bagi anak tunarungu. Metode pembelajaran merupakan perencanaan awal sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan sistematik tanpa asal-asalan. Apalagi dalam mendidik siswa berkebutuhan khusus yang perlu dilayani secara khusus dan berbeda dengan anak normal lainnya. Kekurangan anak tunarungu terletak pada pendengaran. Yang pertama, dalam pengembangan materi pendidikan agama Islam bagi anak tunarungu
tidak dalam bentuk ceramah sebagaimana anak awas atau anak umum lainnya, tetapi dengan cara percakapan. Jadi guru harus lebih aktif dalam percakapan, apalagi yang menyangkut ibadah dengan mengucapkan lafal atau bacaan. Yang kedua, materi pendidikan agama Islam hendaklah disesuaikan dengan kemampuan anak, serta dilakukan pengelompokan sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, anak yang pandai harus disendirikan dari anak yang berkemampuan sedang atau kurang. Adapun metode pembelajaran bagi anak tunarungu, yakni yang pertama metode ceramah, metode latihan, metode tanya jawab. Yang pertama metode ceramah merupakan cara penyampaian materi ilmu pengetahuan dan juga agama kepada anak didik yang dilakukan secara lisan. Yang kedua metode latihan, yakni suatu cara mengajar yang digunakan dengan cara memberikan latihan yang diberikan guru kepada murid agar pengetahuan dan kecakapan tertentu dapat dikuasai oleh anak. Yang ketiga metode tanya jawab, yakni mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Poin yang kedua, media pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam membutuhkan beberapa media. Yang pertama, cermin artikulasi yang digunakan untuk melihat atau mengontrol gerakan organ artikulasi diri siswa itu sendiri, maupun dengan menyamakan gerakan atau posisi organ artikulasi dirinya dengan posisi organ artikulasi guru. Yang kedua, benda asli maupun benda tiruan yang digunakan untuk menjelaskan konsep abstrak yang terdapat dalam prosesi pembelajaran. Yang ketiga, gambar, baik gambar lepas maupun gambar secara kolektif seperti poster gerakan sholat, wudhu, tempat ibadah, Ka'bah, dan lain-lain. Yang keempat, gambar disertai tulisan. Contohnya, gambar orang sedang sujud yang disertai dengan tulisan sujud. Yang terakhir, media stimulasi auditoris yang dapat berupa speech trainer, yaitu sebuah alat elektronik yang terdiri dari amplifier atau pengeras suara, mikrofon, dan receiver atau pengirim suara. Gunanya untuk memberikan latihan bicara individual. Yang kedua, tape recorder yang digunakan untuk mendengarkan rekaman bunyi-bunyi latar belakang seperti suara mobil, suara motor, bunyi azan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, berbagai sumber suara lainnya seperti suara alam, contohnya petir, air hujan, dan yang bisa dikaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itu presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.